Film dibuka dengan suara lonceng jam berbunyi. Dilanjut, seekor anjingnya bernama Lassie sedang menjemput pemiliknya yang bernama Flo ke sekolah. Di sini kita diperlihatkan bahwa hubungan Flo dan Lassie sangat dekat. Dia juga sesekali membantu pemiliknya ketika sedang dibully. Sebelum sampai rumah, Flo sering mengajari Lassie yang takut dengan air menangkap boneka yang dilemparnya ke danau. Ya, walaupun Lassie tidak mau nyebur ke danau, Flo tetap sabar kok ngadepin Lassie. Scene berpindah, terlihat Von atau ayah Flo sedang bekerja di salah satu perusahaan pembuatan vas bunga yang terbuat dari kaca. Akan tetapi, tak lama bosnya yang bernama Andreas datang. Dalam briefingnya, dia mengatakan jika tempat ini tak lama lagi akan ditutup karena dia mengalami kebangkrutan. Pulangnya, Von menyampaikan kabar buruk itu kepada istrinya yang sedang hamil. Oke, sebut saja namanya Citra ya. Belum lama mereka berbincang, datang Nyonya Meller yang merupakan pemilik kontrakan ini memarahi mereka karena anjingnya atau si Lassie telah membuat kekacauan. Nyonya Meller juga mengatakan keluarga Von telah menyetujui dalam surat perjanjian bahwa hanya anjing kecillah yang boleh masuk ke kontrakan. Menganggap mereka telah melanggar peraturan, Nyonya Meller kemudian pergi dengan muka marahnya dan memberikan kertas yang berisi surat perjanjian itu. Von memberi solusi kepada Citra dalam beberapa hari ini baiknya mereka harus menitipkan Lassie kepada seseorang. Belum lama mereka berbincang, Lassie dan Flo dengan baju basah kuyupnya pulang. Hari berikutnya terlihat Von yang sedang berjalan ke rumah bosnya bersama Lassie. Oh ya, tujuan Andreas atau Pak Bos menyuruh Von ke sana yaitu karena mau ngasih gaji terakhirnya sebelum perusahaan itu gulung tikar. Tak lama, jam menandakan pukul 12. Mendengar suara lonceng berbunyi, Lassie segera mengajak tuanya untuk menjemput Flo pemilik sejatinya. First impression Pak Bos kepada Lassie adalah dia pintar. Di sana, Von yang memang sedang membutuhkan seseorang untuk sementara mengadopsi Lassie berterus terang kepada bosnya. Setelah ayah Flo pulang, Pak Bos kemudian menjemput cucunya yang bernama Priscilla. Atau kita panggil Sila aja biar gampang. Pak Bos yang akan keluar mobil kemudian jamnya terjatuh karena dia tak sabaran ketika sedang memakainya. Rupanya cucu itu berniat akan berlibur di rumah dia selama 1 minggu. Balik lagi ke Flo, terlihat dia sedang menangis ketika ayahnya memberitahu bahwa Lassie sementara akan diadopsi oleh bos bapaknya. Setelah dirayu, akhirnya Flo dengan berat hati menyetujui ucapan ayahnya. Flo kemudian mengantar ayahnya membawa Lassie ke rumah Pak Bos. Di sana Flo sangat tidak mempercayai bahwa Sila bisa merawat anjingnya. Setelah mengantar Lassie ke kandangnya, Flo kemudian lari sambil menangis karena dirinya sangat tidak ingin LDR dengan si Lassie. Lassie yang melihat Flo menangis hanya bisa menggonggong saja karena tingginya pagar di sana. Von lalu mendekati Flo dan menenangkannya. Di rumah, Flo merasa sedih saat sedang makan dan melihat boneka yang sering dia gunakan untuk bermain dengan anjing kesayangannya. Paginya, Flo yang masih sedih aja diajak ibunya merenov kamar untuk calon adiknya. Scene berpindah, terlihat Lassie sedang dimasukkan ke mobil oleh Pak Hins atau salah satu asisten dari Pak Bos. Rupanya, Lassie akan ikut pergi bersama Pak Bos dan cucunya. By the way, mereka pergi bukan untuk liburan, melainkan karena Pak Bos yang mengalami kerugian cukup besar di perusahaannya terpaksa menjual beberapa pabriknya dan juga rumahnya. Kasihan banget ya. Oh ya, belum genap 24 jam di sana, Lassie yang sangat ingin bertemu Flo kabur saat Pak Hins akan mengajaknya berjalan-jalan. Lagian sih, dia juga kasar sama Lassie. Ya Lassie males lah. Sila yang baru saja pulang bersama kakaknya pun langsung lari mengejar Lassie. Akibat perbuatannya itu, Pak Hins dipecat oleh Pak Bos. Tak hanya itu saja, asisten satunya juga menunjukkan jam tangan yang Pak Hins ambil di mobil Pak Bos, membuat darah Pak Bos semakin naik. By the way, jam tangan itu merupakan hadiah dari istrinya yang bernama Elizabeth.
Kini bagi Lesti, petualangan pun dimulai. Dia berlari sampai ke pantai. Lesti yang takut dengan air tetapi merasa pemiliknya berada di arah sana, kemudian mencari jalan lain hingga menjelang malam dan hujan pun tiba. Paginya, terlihat Sheila juga pergi ke tepi pantai mencari Lesti. Di sana, dia menemukan jejak kaki anjing. Setelah mencari di beberapa tempat, Sheila yang capek kemudian memilih pulang bersama kakeknya. Melihat cucunya sedih dan merasa tidak enak dengan Von, Pak Bos kemudian menyuruh asistennya untuk memberikan jam tangan miliknya jika ada seseorang yang berhasil menemukan Lesti. Balik lagi ke Lesti, dia yang melihat sebuah kapal kemudian menyelinap masuk. Dan mukjizat kali ya, kapal itu ternyata berjalan ke arah Skotlandia, daerah tempat Flo tinggal. Scene beralih, Flo yang berniat akan memberikan Lesti boneka mainannya kaget melihat rumah Pak Bos tak berpenghuni. Di rumah, dia langsung mengadu kepada ayahnya sambil menangis. Malamnya, Flo yang disuruh tidur juga mengatakan kepada ayahnya jika dia telah membuat postingan kehilangan anjing di internet. Setelah Flo tertidur, Von kemudian membicarakan kepada istrinya jika dia mendapat tawaran kerjaan baru. Tapi sayangnya karena jaraknya yang lumayan jauh, jadi mereka harus pindah ke apartemen yang telah perusahaan itu siapkan. Hal ini membuat Ibu Citra khawatir Flo akan bertambah sedih karena menganggap dia benar-benar tidak akan bertemu dengan Lesti lagi. Mereka kemudian memutuskan untuk sementara menyembunyikan kabar ini dari anaknya. Setelah bangun tidur, Flo kembali mengecek postingan yang dia buat di internet. Akan tetapi dirinya belum mendapatkan info apapun mengenai Lesti. Berhari-hari dalam tidurnya, Flo sering mengigau memanggil-manggil Lesti. Kedua orang tuanya juga sering mengecek postingan anaknya yang belum juga mendapatkan info apapun. Setelah turun dari kapal, Lesti melanjutkan perjalanannya dengan berlari hingga berkilo-kilometer. Lesti yang sekarang berada di tengah hutan mendengar suara domba yang sepertinya sedang meminta pertolongan. Dan setelah ditemukan, benar saja, domba itu ternyata terjebak di antara bebatuan yang dalam. Dan saat Lesti akan menolong tuh si domba, datang anjing hutan mengusiknya. Dan tak lama, pemilik domba datang. Akan tetapi, Lesti sudah melanjutkan perjalanannya kembali sebelum pemilik domba mengucapkan terima kasih kepadanya. Balik lagi ke Flo, di sekolah dia tak mengerjakan tugas yang gurunya berikan. Dia yang tak semangat dalam hal apapun hanya duduk terdiam sambil memikirkan Lesti. Gurunya yang baik kemudian mengajak Flo bersama murid-murid lainnya untuk melihat peta dan memprediksi Lesti akan pulang menemui Flo lewat rute mana. Pulangnya Flo yang masih tetap saja sedih bertemu ayah dan ibunya yang sepertinya akan segera melahirkan. Di sana, Flo yang ingin ikut menemani ibunya ke rumah sakit dilarang ayahnya. Ayahnya malah menitipkan Flo kepada Nyonya Meller yang sudah jelas Flo sangat membencinya. Scene berpindah, terlihat seorang anak kecil sedang melihat postingan yang Flo buat. Selesai mengomen postingan itu, dia kaget melihat anjing atau si Lesti itu berada di sana. Karena dia bocil yang kekinian, anak itu kemudian merekam Lesti yang sedang dikejar-kejar penjual hotdog karena telah mencuri sosisnya. Untung saja Lesti berhasil sembunyi di atas bus sirkus. Kini Flo yang di rumah hanya bersama Nyonya Meller merasa antusias karena melihat video yang bocil itu unggah. Dia kemudian menunjukkan video itu kepada Nyonya Meller dan akan meminjam handphonenya untuk menelpon si ayah. Akan tetapi Nyonya Meller tak meminjamkannya dan malah mematahkan semangatnya dengan memberinya info bahwa keluarganya akan pindah dari kontrakan ini karena pekerjaan baru ayahnya. Tentu Flo yang baru tahu langsung kecewa karena merasa ayahnya tak mengerti apa yang sedang dia rasakan. Flo kemudian memutar kembali video itu dan merasa senang ketika melihat Lesti yang berhasil bersembunyi di atas bus. Tak mau tinggal diam, setelah Flo berhasil mencuri uang milik Nyonya Meller, dia kemudian pergi mencari Lesti. Dan kini petualangan bagi Flo untuk mencari Lesti pun dimulai. Diawali dengan dirinya menyetop salah satu bus yang tentu membuat supirnya kaget.
Terlihat di tempat yang berbeda, Lacey juga masih tetap ngumpet di bus tadi. Setelah bus yang Lacey tumpangi berhenti, anjing pemilik bus tersebut kemudian menggonggong ke Lacey. By the way, wanita itu adalah seorang pemain sirkus. Kita panggil Mbak Sirkus saja ya. Dia baik kepada Lacey. Dia lalu menyuruh anjingnya untuk memberikan sosis kepada Lacey. Dan akhirnya mereka pun berteman. Di lain tempat, ternyata Bu Citra bukan akan melahirkan, dia hanya berkontraksi. Namun dokternya menyuruh dia untuk tetap stay di rumah sakit karena akan diperiksa lebih lanjut lagi. Hal itu Von sampaikan kepada Nyonya Meller. Kemudian Von masuk ke kamar Flo. Dia mendapati Flo tidak ada di sana. Von juga melihat pajangan foto mereka telah hancur di lantai. Lalu dia mengambil pesan yang Flo taruh di atas laptop. Setelah membacanya, Von marah dengan Nyonya Meller. Dia sangat kesal karena Nyonya Meller ember tutue. Maksudnya apa coba? Flo lagi sedih malah bilang keluarganya akan pindah rumah. Nggak Teli. Lanjut, balik lagi ke Flo. Kini tibalah dia di tempat bus sirkus yang dia lihat di video. Dia kemudian mengambil poster yang Mbak Sirkus itu tempelkan. Di sana Flo bertemu dengan Sheila yang sedang mencari Lacey juga. Dan semenjak itulah mereka mencari Lacey bersama. Pertama, Flo dan Sheila akan mencarinya ke tempat Mbak Sirkus akan melakukan pertunjukan sirkusnya sesuai info yang dia dapatkan dari poster itu. Sementara di tempat yang mereka tuju, pertunjukan sirkus pun berlangsung. Terlihat banyak anak-anak yang menonton pertunjukan itu dengan senang. Di tempat yang tak jauh, ada seorang laki-laki yang memantau Lacey. Oke, panggil saja Joko ya. Bukan tanpa alasan, mengingat imbalan yang diberikan Pak Bos memang membuat beberapa orang di sana ingin menemukan Lacey. Balik lagi ke Flo dan Sheila, dalam perjalanannya Flo menceritakan hal yang sedang menimpa dirinya. Flo sudah pasti sangat sedih karena dia takut ketika Lacey berhasil pulang ke rumah, tapi dirinya sudah pindah di rumah barunya yang jaraknya cukup jauh. Terlihat Pak Bos dan Von kini juga berada di kantor polisi untuk mencari keberadaan dua anak itu. Ayah Sheila yang khawatir juga ikut datang. Sedikit info nih ya, ayah Sheila adalah menantu dari Pak Bos, sedangkan anak Pak Bos sudah lama meninggal saat Sheila masih kecil. Setelah mendapat informasi, Sheila membawa sepedanya pergi mencari Lacey. Ketiga orang itu kemudian OTW banter mencari dua anak itu. Setelah berpindah tempat, saat wanita sirkus itu akan memberikan makanannya untuk anjingnya, tiba-tiba si anjing berlari ke arah Flo dan Sheila yang sedang berboncengan sepeda. Jelas Flo yang mendengar suara anjing langsung lari ke asal suara berharap itu Lacey. Sementara di jalan, terlihat Von dan ayah Sheila sedang bersama-sama mencari anaknya. Di mobil, Von kembali mendapat panggilan suara dari rumah sakit dan mengabarkan istrinya akan segera melahirkan. Dan di waktu itu juga, ayah Sheila berhenti karena melihat sepeda anaknya. Ternyata Lur, si Joko masih tetap ngikutin Lacey. Melihat Lacey sendirian, dia berusaha menangkapnya. Untung saja Flo dan Sheila datang tepat waktu. Lacey! Tapi bukan berarti mereka telah berhasil ya Lur. Joko tetap berusaha akan menangkap Lacey. Flo dan Sheila yang bingung mau kabur lewat mana, akhirnya menemukan sampan yang ada di tepi sungai. Akan tetapi landingnya yang kurang tepat membuat mereka tercebur ke sungai. Dan Lacey yang melihat majikannya dalam bahaya pun nekat terjun ke sungai walau sebenarnya dia sangat takut dengan air. Niat Lacey menyelamatkan, akan tetapi dirinya malah yang tak terselamatkan. Dia terhanyut aliran sungai yang mengalir deras. Tak lama, dua bapak itu datang dan langsung nyebur ke sungai menyelamatkan anaknya. Berkat bantuan dari Mbak Sirkus, mereka dapat lebih mudah menyelamatkan anaknya. Di sana juga datang polisi yang langsung menangkap si Joko. Mampus lo ya Joko. Ayah Sheila kemudian menyuruh Von untuk pulang saja bersama anaknya, mengingat istrinya yang akan melahirkan. Walaupun sebenarnya Flo tidak mau pulang karena ingin mencari Lacey yang hanyut ke sungai. Di tepi sungai, saat Sheila akan kembali ke rumah kakeknya, dia mengatakan kepada ayahnya jika si kakek mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Sampai-sampai si kakek terpaksa menjual rumah dan beberapa pabriknya.
Sesampainya di rumah sakit bertemu ibu dan adiknya, Flo langsung menangis di pelukan ibunya. Terlihat Flo sangat terpukul karena melihat dengan mata kepalanya sendiri Lesti jatuh ke air terjun. Dan alhamdulillahnya ya Lur, Lesti ternyata masih bisa selamat. Dia kemudian berjalan dengan badan lemasnya. Tapi karena tak kuat lagi, akhirnya dia pun terjatuh. Kini Flo akan berangkat sekolah untuk pamitan kepada guru dan teman-temannya karena besok akan pindah rumah. Terlihat Sila juga sudah bersama kakek tersayangnya. Tak lama, ayah Sila datang. Dia mengatakan kepada mertuanya bahwa kau tidak perlu menutup pabrik ini karena aku telah membelinya kembali. Benar-benar sultan nih ayah Sila. Oke lanjut, merasa sudah punya sumber daya alam, kini si Pak Bos mulai memikir sumber daya manusia. Kemudian Sila mengingatkan ayah Flo. Dia kemudian memberi info bahwa keluarga Flo besok akan pindah rumah. Mereka kemudian bergegas menyusul Von dan Flo ke sekolah. Di jalan mendengar suara lonceng berbunyi, Flo lalu turun dari mobilnya dan langsung berlari ke sekolah, berharap Lesti akan berlari menyusulnya juga. Dan you can see, ternyata benar. Para anak-anak di sana bersama keluarga Pak Bos melihat Lesti yang sedang berjalan menuju ke sekolah Flo. Sementara di tempat yang tak jauh, sama, Flo juga sedang berjalan ke sekolah. Dan finally, akhirnya Flo dan Lesti bertemu kembali. Di sana Flo sangat bahagia. Kemudian Pak Bos juga memberikan kunci apartemennya untuk Von dan mengatakan jika dirinya bisa kembali bekerja di tempat yang lama karena Pak Bos telah berhasil mendapatkan pabriknya kembali. Kini Lesti setiap harinya selalu membangunkan Flo dan Sila untuk bersekolah. Film pun selesai.